Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi kita beribadah secara online di channel YouTube GB Cempaka Mas. Minggu pagi hari ini adalah ibadah perjamuan. Saya berharap kita semua menyiapkan hati kita pagi hari ini dengan sebaik-baiknya, ikuti dari awal ibadahnya sampai dengan akhir supaya kita terima lawatan Allah, kita terima makanan roti hidup dari firman yang disampaikan, karena firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah makanan bagi jiwa kita. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara terkasih, dan jangan lupa juga siapkan perjamuan kudus. Kalau tidak ada perjamuannya, Bapak Ibu bisa berganti dengan roti dan teh, tetapi yang penting adalah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Haleluya, amin. Membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu kami ciptaan baru, kami telah ditebus, kami buatan Roh-Mu. Hidup kami milik-Mu, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menebus kami. Kami ciptaan baru, darah Yesus, darah itu yang mahal, darah itu berkuasa. Kami bersyukur. Haleluya. Allah bangkit di tempat kudusnya untuk menyerahkan kekuatan kepada kita semuanya dan mengalahkan musuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Woo! Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah.
musuh dikalahkan, umatnya dilepaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Shalom, saudara-saudara jemaat C9 di Ambon dan di Jakarta yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang jiwanya tertekan karena dampak dari pandemi COVID-19 dengan berbagai alasan. Masalah takut tertular, masalah ekonomi dan keuangan, masalah pekerjaannya, dan juga berdampak dalam hubungan keluarga dan lain-lain. Nah, hari ini saya akan berbicara dengan judul Mengatasi Jiwa yang Tertekan. Ayatnya dari Mazmur 42, ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada satu hari ada seorang datang kepada psikolog terkenal untuk konsultasi. Orang ini mengeluh bahwa hidupnya tertekan, penuh dengan goncangan, malam tidak dapat tidur, makan tidak enak, dan banyak hal yang dikeluhkannya. Dia ingin mendapatkan kelepasan dari itu semua, supaya dapat merasa sukacita, bebas dari rasa khawatir dan cemas yang berlarut-larut, bebas dari macam-macam hal yang menekan jiwanya. Lalu, apa jawab psikolog terkenal itu? Saya anjurkan supaya Anda bergembira sedikit dalam hidup ini. Pergilah menonton satu komedi yang terkenal yang akan pentas di kota ini nanti malam. Pasti Anda akan tertawa, perut Anda akan tergoncang dan gembira, serta Anda akan mengeluarkan air mata bahagia. Tetapi kata orang itu kepada psikolog itu, oh, tidak perlu. Lalu psikolog tanya dia, lo kenapa? Karena pelawak terkenal yang Anda maksudkan itu adalah saya sendiri. Akhirnya psikolog itu tidak tahu bagaimana harus menasihati orang ini. Saudara yang kekasih, sekarang ini banyak orang yang mengalami ketertekanan jiwa. Ada orang yang nampaknya gembira dan bahagia, tetapi sebenarnya di dalam diri dia menyimpan atau menyembunyikan ketertekanan jiwanya. Ada orang yang kelihatannya hidupnya senang, tetapi sebenarnya penuh dengan penderitaan batin. Ketertekanan jiwa ini dalam bahasa modernnya disebut depresi. Apabila kita memperhatikan pembacaan kita tadi, maka kita dapat melihat bahwa ketertekanan jiwa itu bukan hanya milik orang zaman sekarang saja, tetapi sejak zaman dahulu kala pun orang sudah ada yang mengalaminya. Salah satu contohnya ialah Yeremia. Nanti saudara bisa baca di Yeremia 20 ayat 7-15. Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat Israel di bawah pemerintahan Raja Yoyakim. Pada masa pemerintahan ini, masyarakat berada pada kualitas moral yang amat rendah. Yeremia dipanggil agar umat bertobat. Tetapi apa yang diterimanya? Dia diolok-olok, dihina, dicaci maki, bahkan jiwanya terancam akan dibunuh. Oleh karena itu Yeremia mengeluh, mengapa aku melayani dengan setia justru mengalami penderitaan?
Mengapa kau harus terancam jiwaku? Yeremia bahkan mengutuki hari kelahirannya, mengutuki orang yang memberi kabar kepada ayahnya bahwa ia mendapatkan seorang anak laki-laki. Di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-15 dikatakan, terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Ini adalah sebuah ungkapan ketertekanan jiwa yang amat sangat. Orang yang depresi pada umumnya menganggap dirinya yang paling menderita dalam hidup ini. Dirinya yang paling susah. Dan itulah juga yang ada di dalam diri Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa sebab mengapa seseorang mengalami depresi dalam hidupnya. Yang pertama, saya mendapatkan yang pertama karena kesibukan hidup. Nah, saudara, kesibukan hidup di kota besar dan persaingan yang terlalu besar dan keras di dalam mencari nafkah. Karena begitu kerasnya persaingan sehingga kadang-kadang membuat manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Apabila kita tidak kuat mengatasi tekanan-tekanan dalam kerja, maka depresi dapat terjadi dalam diri kita. Yang kedua, kekecewaan dan kegagalan. Saudara, kekecewaan atau gagal dalam mencapai cita-cita, karier atau rumah tangga akan membuat manusia menjadi pembenci. Membenci orang lain yang mengecewakannya atau sebaliknya. Dia membenci dirinya sendiri. Sering orang bertanya, mengapa aku gagal? Dengan bertanya terus-menerus seperti itu, maka kegagalan itu akan menekan jiwanya. Yang ketiga, kurang percaya kepada diri sendiri. Perasaan kurang percaya kepada diri sendiri seringkali menyebabkan jiwa tertekan. Orang yang kurang percaya diri akan selalu menganggap dirinya tidak berguna, tidak berhasil, tidak berprestasi, dan sebagainya. Yang keempat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, saudara, orang yang selalu gelisah dan hidupnya tidak tenang dan tertekan jiwanya jika ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain atau dengan teman-temannya. Melihat temannya lebih lancar bisnisnya, lebih baik rezekinya, lebih banyak hartanya, maka jiwanya tertekan. Ia selalu mengukur dirinya dengan prestasi orang lain. Karena senang membandingkan dirinya dengan orang lain, maka ia menjadi panas hati, benci, kecewa, dan berprasangka buruk terus kepada orang lain. Oleh sebab itu, orang yang seperti ini pasti akan mengalami ketertekanan jiwa. Yang berikutnya adalah penyakit dalam tubuh. Saudara, orang yang menderita sakit sering mendapat tekanan jiwa. Kenapa? Karena takut mati. Bagi mereka yang menderita sakit yang tidak kunjung sembuh dan divonis dokter berpenyakit kanker, rasanya dunia ini sudah berakhir. Sebenarnya dengan jiwa yang tertekan, penyakit itu bukannya sembuh, malah bertambah buruk. Banyak orang yang mati bukannya karena penyakit, walaupun telah mengidap penyakit berat, tetapi karena ketakutan. Dan yang berikut lagi karena mendapat kedukaan atau kecelakaan. Nah, saudara, kehilangan anggota keluarga atau mengalami kecelakaan yang membuat cacat tetap akan membuat luka batin yang dalam. Ketika kita tidak dapat menerima kenyataan ini, maka peristiwa-peristiwa yang mendukakan itu akan menekan jiwa kita yang pada akhirnya akan mematahkan semangat juang dan hidup dari orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa ciri yang terlihat pada orang yang mengalami depresi, ketertekanan jiwa. Saya mendapatkan antara lain sebagai berikut. Tidak dapat tidur. Tidak dapat tidur karena memikirkan keluarga dan diri sendiri. Kalaupun menggunakan obat tidur atau penenang pada waktu bangun, tubuh tidak terasa segar, tetapi justru terasa semakin tidak nyaman dan semakin lelah. Nafsu makan terganggu.
Setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulutnya tidak dapat dinikmati. Ia merasakan bahwa apa yang dimakan semuanya terasa hambar, tidak ada rasanya. Berikutnya kesehatannya terganggu. Penderita depresi merasakan tubuhnya lemah, lesu, sakit kepala, sakit leher, jantung berdebar-debar, sesak napas atau berkeringat dingin. Dan gejala berikutnya adalah murung, khawatir berkelebihan, mengurung diri, dan mudah tersinggung. Depresi, tekanan jiwa tidak pandang bulu. Siapa saja dapat terkena, tua, muda, kaya, miskin, besar, kecil. Apabila kita dapat terlepas dari depresi, maka hidup kita sungguh bahagia. Hidup ini penuh harapan, tawa dan senyum yang tulus. Di rumah ada gelak tawa bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di Jerman ada pada saat Perang Dunia Kedua meletus dan kota Jerman dibom sekutu, sebuah patung Yesus porak-poranda. Ketika Perang Dunia Kedua selesai, maka dilakukan upaya untuk merenovasi patung itu. Semua bagian tubuh dapat diperbaiki kecuali pada bagian tangannya. Oleh sebab itu pada saat peresmian patung itu dan ketika kain penutup dibuka, patung itu tidak bertangan. Tetapi justru di patung itu terdapat tulisan yang terbaca begini, "Aku tidak memiliki tangan, kamulah tangan-tanganku." Nah saudara, kita dipanggil Tuhan menjadi tangan-tangannya untuk menolong mereka yang dalam kesesakan, mereka yang dalam ketertekanan jiwa dan depresi, sehingga mereka kembali menemukan keceriaan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 42 ayat 6 yang tadi kita baca di awal kebaktian kita, memberikan 4 hal yang harus kita lakukan agar kita terlepas dari depresi dan memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang mengalami depresi. Ayat ini saya akan kutip kepada saudara. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Salah satu kunci adalah berharap. Yang kedua, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Sesudah berharap, kita harus bersyukur lagi kepadanya. Dan karena dia adalah penolong. Allah itu adalah penolongku dan Allahku. Allahku artinya mempunyai hubungan yang intim dengan kita. Nah saudara, 4 hal yang harus kita lakukan sesuai Mazmur 42 ayat 6 agar kita terlepas dari depresi dan memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang mengalami depresi, yaitu 1, berharaplah kepada Allah. Katakan bersama saya, berharaplah kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, berharap berarti percaya penuh kepada Allah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan janjinya. Manusia amat rindu akan kebahagiaan. Karena itu banyak orang yang lari kepada peramal-peramal atau paranormal, orang pintar untuk sekedar melupakan tekanan jiwanya. Konon di Jepang ada yang namanya pohon ajaib. Saudara dapat mengambil kertas yang digantungkan di pohon itu dan saudara dapat membaca nasib saudara dalam kertas yang diambil itu. Apabila baik dan sesuai dengan harapan saudara, maka saudara boleh membawanya pulang. Tapi kalau tidak baik, saudara dapat menggantungkannya kembali pada tempatnya semula. Sebagai umat Allah, kita harusnya jangan mencari jalan keluar seperti itu. Jalan keluar yang disediakan Allah ialah berharaplah kepada Allah. Nah saudara, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ratapan 3 ayat 25 juga dikatakan, Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari
Dia. Allah tidak berdusta dengan apa yang telah dikatakannya, maka Ia akan menepatinya dan akan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara, waktu saudara mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, ada satu yang kita bisa lakukan, berharap kepada Allah. Karena Allah itu setia. Waktu kita berharap, Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Allah. Saudara, apabila kita ingin ditolong Allah, kita harus bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita. Mazmur 52 ayat 9a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Saudara, bersyukur artinya kita tidak protes terhadap apapun yang datang dalam hidup kita, atau keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, kita akan mengalami depresi. Sebagai anak-anak Tuhan, alangkah baiknya jika kita selalu berkata, apapun yang aku miliki sekarang, aku tetap bersyukur. Ada lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya kan tidak nyanyi terus karena banyak orang protes dengan suara saya. Tapi apapun yang terjadi, kita harus selalu bersyukur. Kemampuan bersyukur kepada Tuhan akan menolong kita melihat ke depan, dan bukannya terus-menerus melihat ke belakang dari kehidupan kita. Senantiasa bersyukur membuat kita selalu berpikir positif tentang segala hal. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Dan kita harus punya gaya hidup, lifestyle, yang suka memuji dan bersorak kepada Tuhan karena ada kuasa di dalam pujian dan ucapan syukur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mempraktekkan setiap pagi saya bangun tidur, saya selalu bersorak-sorai memuji Tuhan, sehingga ada sukacita, ada tekanan apapun dalam hidup saya, waktu saya memuji, membesarkan kebesaran Tuhan, itu damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran saya. Nah, saudara, yang ketiga, kunci yang ketiga sesuai dengan ayat yang tadi, percaya bahwa Allah adalah penolong kita. Saudara, Mazmur 46 ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saudara, Allah adalah penolong kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Allah lebih berkuasa atas persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak mempercayai bahwa Allah sanggup menolong kita? Amat rugi jika kita tidak mempercayai Allah sebagai penolong kita. Bukankah Dia telah berjanji, Dia tidak membiarkan kami anak-anaknya berjalan sendiri. Sesuai janjinya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang menyertai kita. Yang keempat, dekat dengan Allah. Nah, saudara, Daud berkata, Dialah Allahku. Kata-kata Daud ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Dia tidak mengatakan Allah kami atau Allah mereka, tetapi Allahku. Saudara, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Seringkali kita ditolong oleh sahabat atau teman kita karena ia teman akrab kita. Kalau Allah adalah teman karib kita, masakan Dia tidak akan menolong kita? Dia pasti segera menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan kita. Saudara, saya mengajak saudara di saat saudara mengalami titik terendah dalam hidup saudara, dalam keadaan kesepian, dalam keadaan depresi,
saya mau memberitahu kepada saudara, jangan membiarkan iblis musuh kita untuk menghancurkan kehidupan saudara. Tapi saat saudara berada di dalam titik rendah dalam hidup saudara, kesempatan untuk datang kepada Tuhan, duduk menanti-nantikan Dia, maka Dia akan genapi janji firman-Nya yang berkata seperti berikut, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak akan menjadi lesu. Saudara, Dia akan memampukan saudara untuk berkemenangan menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, depresi dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, marilah kita pada saat beban hidup terasa berat dan menekan kita, maka kita perlu berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan apa yang dapat kita nikmati, percaya bahwa Allah adalah penolong kita, dan dekat membangun hubungan intim dengan Allah. Saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan atau pada diri sendiri. Sebab itu semua sia-sia, semua tidak ada artinya. Nah, saudara, hari ini saya telah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Yang mungkin waktu mendengar firman ini saudara bilang, saya sepertinya seperti dalam keadaan seperti itu. Jiwa yang tertekan, tidak punya sukacita, tidak ada damai sejahtera. Nah, saudara praktekkan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi berharaplah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan percaya bahwa Allah adalah penolong kita dan selalu membangun hubungan intim dengan Dia. Terima kasih. Itu adalah kebenaran firman yang boleh saya bagikan pada hari ini, dan saya akan akhiri firman ini dengan doa. Saya mengajak saudara, tutup mata, tunduk kepala kita, sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Engkau telah berbicara kepada setiap kami, anak-anak, yang mungkin hari-hari ini, karena keadaan, karena situasi yang terjadi, banyak orang mengalami jiwa yang tertekan. Bapa, kami datang, kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah membagikan kebenaran firman Tuhan, bahwa jiwa yang tertekan itu sangat merugikan kita. Kita mengalami depresi, akan mengganggu kesehatan kita, mengganggu kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, bahkan merusak kesehatan kita. Oleh karena itu kami tidak mau tenggelam di dalam kehidupan yang menekan hidup kami, tapi kami mau belajar atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Oh, kami harus terus Tuhan percaya dan berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah penolong kami, Engkau yang tidak pernah gagal, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang selalu memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Kami terus mau Tuhan berharap kepadamu dan bersyukur senantiasa kepadamu. Apapun yang terjadi kami mau menyatakan Engkau baik. Engkau baik. Bersyukur karena kami percaya ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Dan kami juga mau Tuhan mengandalkan Engkau sebagai penolong kami. Kami tidak mau mengandalkan yang lain. Kami tidak mau mengandalkan apa yang ditawarkan dunia ini. Tapi kami mau mengandalkan Engkau sebagai penolong satu-satunya bagi kami yang sungguh-sungguh terbukti dalam hidup kami. Dan kami juga Tuhan mau terus Tuhan mengandalkan hubungan, membangun hubungan intim dengan Engkau, menjadi sahabat karibmu Tuhan. Karena kami tahu sebagai sahabat, Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak, tapi Engkau akan menopang kami terus. Engkau berikan kekuatan baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, semua orang yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Engkau berikan kekuatan baru kepada mereka. Bangkitkan semangat mereka.
Engkau berikan passion, semangat, roh yang bernyala-nyala dalam kehidupan mereka. Untuk mereka meraih apa yang telah Engkau sediakan bagi mereka, Tuhan. Apapun yang mereka alami, Tuhan. Mereka mau belajar terus, Tuhan. Berharap kepadamu, selalu mengandalkan Engkau sebagai penolong, bersyukur kepadamu, dan dengan cara membangun hubungan intim dengan Engkau, mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih, Engkau berkati semua jemaat, siapapun yang mendengar khotbah ini, dimanapun mereka berada, berikan Tuhan kekuatan, damai sejahtera, sukacita menyertai mereka, dan mereka hidup berkemenangan, meraih setiap janji yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita.
Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapaknya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.